Shalom. Mari saya mengajak setiap kita pagi hari ini datang kepada Tuhan, membawa kerinduan untuk meninggikan dan menyembah Tuhan. Dan biarlah hari ini setiap kita menerima lawatan daripada Roh Kudus yang akan membuat hidup kita semakin hari berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Oh, penuhi Tuhan hidup kami dengan hadirat-Mu, penuhi
kami rindukan, kami inginkan lawatan-Mu Tuhan terjadi dalamku. Ini kerinduan di dalam hatiku, lawat Tuhan, jamahlah ya Roh Kudus, ya Roh Allah, penuhi dengan kuasa-Mu. Ini hati kami yang terbuka bagi-Mu, ini hidup kami, penuhilah dengan kuasa-Mu. Ini kerinduan kami pagi ini Tuhan. Lawat setiap kami dengan kuasa, lawat hidup kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Terus bawa hidup kami semakin hari semakin masuk dalam rencana Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau belajar akan firman-Mu dengan hati yang haus dan terbuka. Kami rindu mengerti, urapi setiap kami Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah kuat kuasa-Mu memampukan hamba-Mu untuk menyatakan akan isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Tetap di dalam tema kasih karunia yang mendatangkan hidup kekal bagi kita orang-orang percaya. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar sama-sama kepada firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah janji yang sangat luar biasa indah. Bahwa Tuhan katakan, aku memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kepada siapa? Kepada domba-dombanya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan lebih meyakinkan lagi dikatakan dalam kalimat berikutnya, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita bisa melihat bahwa hidup kekal, keselamatan di dalam kerajaan surga, Tuhan berikan sebagai satu jaminan bagi orang-orang percaya. Kita tidak lagi bicara semoga saya akan masuk surga, oh mudah-mudahan saya akan masuk surga. Tidak. Ada sebuah kepastian, jaminan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga. Oh, kalau gitu orang Kristen sombong dong, merasa sudah punya tiket ke surga. Sama sekali tidak. Ya, kita bisa yakin bahwa kita pasti masuk surga bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Kita bisa masuk surga bukan karena kita tidak berbuat dosa. Justru kita menyadari sebagai manusia biasa, kita ini orang-orang berdosa. Bahkan dosa kita sangat banyak. Kalau mau ditimbang, lebih banyak dosanya daripada baiknya. Kita tidak sombong, karena keselamatan ini adalah kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Ya, kasih karunia artinya Tuhan yang melakukan untuk kita. Kita tidak melakukan apapun. Yang kita lakukan hanya kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita terima keselamatan itu dengan iman. Ya, kasih karunia.
Dalam bahasa Inggrisnya grace atau gracia, yang berarti gratis. Gratis, tetapi bukan berarti itu murahan. Itu satu anugerah yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ayat berikutnya akan kita lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-13. Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi jelas bahwa Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi posisi kita sudah dipindahkan. Tadinya kita berdosa, kita patut dimurkai, kita mati pantasnya masuk neraka. Tetapi karena Tuhan Yesus telah melakukan karya keselamatan yang sempurna di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau, itu yang membuat kita bisa diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri, tidak ada seorang pun yang bisa menyombongkan, karena itu adalah pemberian anugerah. Ya. Berikutnya lagi kita akan buka sekali lagi bahwa ini dikuatkan, ya. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal, ya. Dikatakan yang pertama, ia mempunyai hidup yang kekal, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, ini di sini kita bisa melihat kita diberikan hidup kekal, sebuah jaminan, sekali lagi garansi keselamatan. Ya, tidak turut dihukum. Ya, sebab apa? Kita sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Sehingga sekali lagi kita mendapatkan jaminan keselamatan. Sebuah kepastian hidup kekal itu menjadi bagian, menjadi hak orang-orang percaya. Lalu bagaimana kalau keselamatan yang kita terima itu bukan karena perbuatan yang kita lakukan? Ya, nanti orang Kristen bisa berbuat dosa seenaknya. Ya, wong sudah diselamatkan kok, wong percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, keselamatan hidup kekal itu adalah kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Kita bisa berbuat dosa seenaknya. Hal itu salah besar. Mari kita akan coba lihat di dalam ayat yang selanjutnya, Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kalau ada satu pernyataan, kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah mendapatkan kepastian hidup kekal, kita melakukan perbuatan dosa saja, toh kita pasti masuk surga. Ya, itu sebuah statement yang sangat salah. Itu bukan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kalau orang itu betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka dipastikan hidupnya pasti berubah. Orang ini mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan yang baru. Apa ciri khas orang yang menjadi ciptaan yang baru? Kita buka dalam Yeskiel pasal 36 dan dikatakan Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jelas, rohku, Roh Kudus akan kuberikan diam dalam batinmu. Ini adalah ciri khas orang yang mengalami kelahiran baru. Ya.
Tuhan akan berikan hati yang baru, hati yang taat, dijauhkan dari hati yang keras. Tuhan akan memberikan roh yang baru di dalam kehidupan kita. Bahkan roh Allah, Roh Kudus Tuhan berikan diam di dalam batin kita. Sehingga ketika seseorang itu betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka orang tersebut diberikan semua hal ini, hati yang baru, hati yang taat, roh yang baru, ya, bahkan Roh Kudus Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka hidup orang itu pasti berubah. Kalau ada orang Kristen yang ngakunya punya jaminan keselamatan, tetapi masih jatuh bangun dalam dosa, masih terus hidup di dalam dosa terus menerus, tanpa ada rasa penyesalan, tanpa mau bertobat, maka dipastikan orang ini tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, orang ini diberikan hati yang taat, hati yang baru, diberikan roh yang baru, diberikan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga hidup kita pasti berubah. Semakin hari semakin diubahkan dan semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kira percaya bahwa firman Tuhan akan memberkati kita semua dimanapun Anda berada. Saya percaya ketika kita memulai pagi hari dengan mencari wajah Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan, saya kira percaya hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan akan Tuhan buat menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.